Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin, SPD SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Indra Putri Aryana Sari dengan NIM 475 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kali ini tentang komitmen dan kepuasan kerja. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, ada Dinda Permanta Wulandari dengan NIM 189 dan Eka Lailatul dengan NIM 402. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri dan dilanjut dengan presentator kedua dan ketiga. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian komitmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan suatu atau diartikan sebagai tanggung jawab. Komitmen kerja adalah perasaan dan sikap karyawan terhadap perusahaannya, berupa keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam perusahaan, serta dengan sepenuh hati menerima tujuan perusahaan dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan perusahaannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Jenis-jenis komitmen kerja. Yang pertama ada komitmen afektif. Jenis ini berkaitan dengan keterkaitan emosional yang dipunyai seseorang dengan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen afektif akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan. Jenis ini bermakna keberlanjutan keanggotaan individu terhadap suatu organisasi setelah mempertimbangkan kerugian-kerugian dan resiko. Yang ketiga ada komitmen normatif. Komitmen yang mengandung dimensi moral dan didasarkan pada kesadaran akan kewajiban yang dirasakan serta tanggung jawab seseorang terhadap organisasi. Selanjutnya ada teori komitmen kerja. Yang pertama teori Porter-Stritch. Komitmen ini dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Yang kedua ada teori Allen Meyer. Komitmen terbagi menjadi 3, yaitu afektif, berkelanjutan, dan normatif. Yang ketiga ada teori Moudey-Porter-Stritch. Komitmen tercermin dalam 3 hal: keyakinan dan penerimaan tujuan organisasi, keinginan untuk berusaha, dan keinginan untuk tetap menjadi anggota. Selanjutnya ada pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaji, peluang promosi, pengawasan, rekan kerja, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri kepuasan kerja. Ciri-ciri kepuasan kerja terdiri dari 1. Semangat kerja. Ketika karyawan memiliki motivasi dan antusiasme yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Kedua, kedisiplinan. Karyawan mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di organisasi. Ketiga, prestasi kerja. Karyawan mampu mencapai target dan memberikan hasil kerja yang memuaskan. Keempat, tingkat absensi. Karyawan jarang absen atau mangkir dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya yaitu teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini merupakan kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh sejauh mana kebutuhan karyawan terpenuhi. Yang kedua, teori 2 faktor. 2 faktor ini adalah faktor motivasi atau intrinsik dan faktor higiene atau ekstrinsik yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ketiga, teori nilai kerja. Teori ini yaitu kepuasan kerja tergantung pada sejauh mana pekerjaan memenuhi nilai-nilai penting bagi karyawan.
Yang terakhir yaitu cara mengurangi job dissatisfaction atau ketidakpuasan kerja. Yang pertama, dengan komunikasi terbuka. Dengan komunikasi terbuka, bisa menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara karyawan dan manajemen. Kedua, pengembangan keterampilan, yaitu menyediakan pelatihan dan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan. Ketiga, pengakuan dan penghargaan. Dengan memberikan apresiasi dan umpan balik positif atas kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan kerja hidup. Dengan memfasilitasi karyawan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan menyebutkan nama dan NIM-nya. Baik, kami kira cukup sekian presentasi kali ini. Semoga hasil dari presentasi atau diskusi kali ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Mukhlisin, SPD SMMM, dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.